Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini ya. Di kali ini saya hendak membahas sebuah kasus tentang dibebaskannya seorang anak anggota dewan di Surabaya oleh Pengadilan Negeri Surabaya ya, dan kemudian hakim yang memeriksa perkara tersebut kemudian dilaporkan. Jadi hakim yang dilaporkan ini diduga telah melanggar etika perilaku hakim, dan ini pun pernah saya lakukan ya beberapa waktu yang lalu di salah satu pengadilan negeri di lingkup pengadilan tinggi Jawa Timur ya. Dan pada saat itu saya melaporkan seorang hakim langsung ke oknum hakim ya, ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung, Bawas, langsung di Jakarta waktu itu. Jadi setelah selisih 1 hari ya, misalkan hari ini saya laporkan ke KY, besoknya saya melaporkan ke Bawas. Dan hakim yang saya laporkan ini memang ada dugaan dia kling-kling main mata dengan salah satu pihak ya, dan akhirnya si pihak tersebut menang lah, kira-kira seperti itu. Dan waktu itu bukti yang saya lampirkan itu adalah putusan dari hakim tersebut, karena di dalam putusan tersebut sangat terang dan jelas menurut saya ya, dan mungkin bagi teman-teman praktisi hukum yang lain ketika membaca putusan tersebut langsung tahu, wah ini hakimnya nggak beres, ini pasti main mata. Makanya waktu itu saya bawa putusan tersebut sebagai lampiran untuk pengaduan, dan ternyata di Komisi Yudisial kemudian diterima, diproses, dan pada akhirnya setelah melakukan penelitian terhadap laporan saya ternyata bisa dilanjutkan setelah melalui proses. Jadi saya ini juga sempat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi ya, saksi pelapor, dan saya juga diminta untuk membawa saksi-saksi yang lain. Waktu itu ada 2 orang saksi yang saya bawa, kemudian diproses, diperiksa, dan mereka juga menyampaikan bahwa si oknum hakim tersebut juga dipanggil dan diperiksa. Dan ya sekitar 1 tahun ya, 1 tahun setelah laporan saya diproses, 1 tahunnya kemudian itu saya mendapat putusan. Dan putusan dari Komisi Yudisial tersebut intinya menghukum hakim, memberikan sanksi terhadap hakim tersebut ya, memberikan sanksi terhadap oknum hakim tersebut dengan dia itu terbukti melanggar etika perilaku hakim, dan juga dia mendapat teguran sedang, yaitu dengan penundaan kepangkatannya selama 1 tahun. Itu KY. Beda dengan di Bawas Mahkamah Agung. Ketika saya melaporkan 1 hari setelah itu, sampai sekarang belum ada putusan. Mungkin karena banyak yang diperiksa. Jadi di Indonesia ini terlalu banyak oknum hakim-hakim yang nakal. Nah, biasanya kalau netizen itu bilang oknum, tapi kalau dikumpulin bisa sekabupaten. Dan memang hakim pengawas yang memeriksa saya pada saat itu, beliau menyampaikan bahwasanya kerjaan mereka itu banyak sekali, karena hampir tiap hari mereka memeriksa pengaduan-pengaduan terhadap oknum-oknum hakim, dan itu memang sangat banyak. Mungkin karena saking banyaknya itu ya, akhirnya laporan saya yang di Bawas itu sampai hari ini belum ada putusan ya. Dan mereka menyampaikan bahwasanya kalau untuk melihat update terkait hakim-hakim yang mendapat sanksi itu bisa buka di website mereka di Bawas. Namun sampai hari ini saya tidak melihat daftar nama hakim yang saya laporkan tersebut, karena mungkin mereka kan per 3 bulan itu mempublikasi hasil pemeriksaan mereka ya. Jadi mungkin bulan depan itu bisa dipublikasikan, dan saya berharap semoga saja ya, karena kalau ternyata laporan saya yang di KY itu mendapat respon yang sangat luar biasa sesuai dengan ekspektasi saya, namun ternyata
jangan sampai di Mahkamah Agung, Bawas Mahkamah Agung tidak mendapatkan hasil. Karena ingat bahwasanya KY dan Mahkamah Agung itu ada surat keputusan bersama terkait koordinasi untuk pemberian sanksi terhadap oknum hakim nakal ya. Jangan sampai KY telah memberikan sanksi terhadap oknum hakim tersebut namun ternyata Bawas tidak. Ya, saya tetap menunggu putusan dari Bawas ya, dan dengan pengalaman saya tersebut saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ataupun seluruh warga negara Indonesia yang merasa terzolimi atau merasa ketidakadilan karena ada permainan antara oknum hakim dengan salah satu pihak yang berperkara, laporkan saja dan siapkan bukti-buktinya, siapkan argumentasi, siapkan saksi. Karena Komisi Yudisial juga tidak secara sembarangan untuk memeriksa sebuah dugaan pelanggaran etika hakim yang dilaporkan oleh masyarakat ya. Karena saya juga punya teman pengacara, dia mengatakan bahwa dia pernah melaporkan seorang hakim juga, namun mental, tidak bisa. Karena yaitu mungkin saja bukti-bukti yang diajukan itu kurang valid sehingga akhirnya ditolak. Dan semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada mereka pencari keadilan dan kita berantas mafia peradilan, kita berantas oknum hakim-hakim nakal dengan kita harus berani untuk melaporkan mereka kepada Komisi Yudisial dan juga kepada Bawas Mahkamah Agung agar bisa menjadi shock terapi dan hakim-hakim di Indonesia menjadi lebih bersih agar yang namanya keadilan bisa lebih baik daripada apa yang terjadi saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.